Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, Engkau berkenan mewahyukan diri kepada kami, asal hati dan budi kami terbuka sebagaimana anak-anak. Kami mohon ajarilah kami memahami Engkau dan tahu bersyukur atas segala anugerah-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Rabu dalam masa biasa yang ke-15, diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 27. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapa-Ku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang yang merasa lebih tinggi, misalnya lebih kaya, lebih terpelajar, lebih gaul, dan lain-lain, seringkali jatuh ke dalam kesombongan yang pada akhirnya membuat orang itu jadi angkuh dan takabur. Karena kekayaan, kepandaian, dan relasinya yang luas, ia berpikir bahwa segala sesuatu dapat ia selesaikan dan atasi dengan mudah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang seperti ini merasa gengsi untuk minta nasihat atau bantuan dari mereka yang dianggap lebih rendah, misalnya miskin, tak terpelajar, tak punya banyak relasi, dan lain-lain. Tetapi sadarkah kita, saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bahwa kesombongan adalah awal dari kemandekan dan kehancuran. Karena merasa telah memiliki segalanya, orang sombong enggan belajar dan mendengarkan orang lain. Ia hanya mendengarkan diri sendiri. Sikap seperti ini membuatnya tertutup dan tak mampu memahami misteri ilahi. Orang sombong selalu mendongak ke atas, melihat yang megah dan agung,
Padahal misteri agung itu sering dinyatakan dalam hal yang kecil dan sederhana. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka melalui sabda Tuhan yang dipendengarkan kepada kita hari ini, Yesus mengingatkan bahwa misteri kerajaan Allah itu disembunyikan dari orang cerdik pandai, tetapi dinyatakan kepada orang kecil. Orang kecil adalah orang yang tidak memiliki banyak sumber daya dan karena itu bersikap rendah hati. Orang rendah hati berpijak di tanah dan memandang ke bawah. Sekalipun pandai, ia merasa masih perlu belajar serta mendengarkan orang lain, termasuk yang lebih inferior sekalipun. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu kitab Amsal sangat tepat mengingatkan kita, tinggi hati mendahului kehancuran, sementara hikmat ada pada orang yang rendah hati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, hendaklah kita sungguh-sungguh menjadi orang beriman yang sungguh bijaksana dalam seluruh kehidupan kita. Bisa jadi kita telah tahu banyak tentang ajaran-ajaran iman kita, tetapi itu tidak berarti bahwa kita seakan-akan berhenti untuk terus belajar karena kita sudah tahu banyak. Sebagai orang-orang beriman, hendaklah kita meniru falsafah padi yang mengatakan bahwa padi semakin berisi, dia semakin merunduk. Kalau padi itu dia terus mendongak ke atas, maka itu tanda padi itu tidak ada isinya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menjadi orang beriman yang semakin rendah hati, bijaksana dalam seluruh kehidupan adalah cita-cita orang beriman yang diharapkan oleh Tuhan kepada setiap orang yang mau mengikuti Dia. Maka pertanyaannya sekarang untuk kita adalah, apakah kita sudah sungguh-sungguh beriman sebagai orang yang rendah hati, sebagai orang yang selalu mencari kebijaksanaan, sebagai orang yang selalu terus belajar dan terus belajar? Karena orang yang mau belajar, orang yang semakin rendah hati, semakin banyak dia tahu, maka dia semakin sadar bahwa semakin banyak pula ia tidak tahu. Oleh karena itu, dia akan selalu berjuang dan terus untuk belajar dalam seluruh kehidupannya. Maka hidup kita adalah untuk belajar rendah hati, belajar untuk semakin memahami dan mencari kehendak Allah. Singkatnya, bahwa seluruh kehidupan kita hendaknya kita selalu warnai dengan terus belajar. Semoga pada akhirnya kita mencapai kebijaksanaan sempurna di dalam Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.